Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Sina Faridz Karbana dari kelas PPA 18B dengan nomor induk mahasiswa 1815050 akan menjelaskan mengenai qasr, salah satu pembahasan dari mata kuliah balaghah. Berikut penjelasannya. Al-qasru. Pengertian dari al-qasr secara leksikal, kata al-qasru bermakna al-habsu, yang menurut bahasa berarti penjara. Selain itu juga kata tersebut sama dengan at-takhsis, yang berarti pengistimewaan. Menurut salah satu ahli ilmu balaghah, yaitu Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, beliau berpendapat bahwasanya qasr yaitu memiliki makna takhsisu syai'in bisyai'in bitariqin makhsusin, yang artinya mengistimewakan sesuatu yang lain dengan jalan tertentu. Al-qasru sendiri juga memiliki arti pemfokusan. Maksudnya adalah penonjolan, penegasan atau penekanan pada salah satu unsur atau bagian kalimat yang dipentingkan. Selanjutnya, uslubul qasri atau gaya bahasa pemfokusan dilakukan dengan penempatan pada awal kalimat atau bisa disebut juga dengan at-taqdim, atau memakai kata pemisah yaitu dhamirul fasli, atau dengan menggunakan alat fokus yaitu adawatul qasri. Selanjutnya adalah contoh dari al-qasr. Di sini kami memiliki dua contoh qasr. Yang pertama berupa kalimat dan juga yang kedua kami ambil dari ayat Al-Qur'an. Pertama dari kalimat ma daraba Zaidun illa amron. Artinya tidaklah Zaid memukul kecuali Amr. Maksudnya qasr di sini mengkhususkan bahwa Zaid hanyalah memukul Amron saja, bukan yang lainnya. Lalu yang kedua, contoh dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiadalah di dunia ini kecuali perhiasan yang menipu daya. Jadi, dikhususkan di dalam dunia ini itu kecuali perhiasan yang hanya menipu. Jadi yang dikhususkan adalah sesuatu yang di dunia ini, bukan di tempat yang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu pembagian qasr. Qasr sendiri sebenarnya bisa dibagi menjadi dua bagian. Namun dalam kitab Jauharul Maknun karangan dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dijelaskan bahwasanya jika ditinjau dari aspek hubungan antara esensi pernyataan dengan sebuah realita, qasr dapat dibagi menjadi dua hal juga, yaitu yang pertama hakiki, yang kedua idhofi. Sedangkan jika dibagi melalui faktor dua unsur utama dari qasr sendiri, yakni maksud dan maksud alaih, dan juga qasr juga bisa dibagi bergantung dengan sifatnya, yaitu sifat ala mausuf atau mausuf ala sifat, seperti itu. Berikut adalah bagan-bagannya. Jadi pembagian qasr ada tiga. Yang pertama aspek hubungan antara esensi pernyataan dengan sebuah realita, yaitu dibagi menjadi dua, idhofi dan hakiki. Pembagian kedua yaitu faktor dua unsur utama, yaitu maksud dan maksud alaih, dan pembagian yang terakhir yaitu berdasarkan sifat mausuf dan mausuf alaih. Selanjutnya penjelasan mengenai idhofi dan hakiki. Qasr idhofi. Al-qasru idhofi huwa makanul ikhtisasi fihi bihasbil idhofati ila syai'in muayyinin. Artinya dikhususkannya maksud alaih dengan disandarkan pada sesuatu tertentu. Maksud dari qasr idhofi adalah jenis qasr yang memiliki esensi pernyataannya bersifat kontekstual atau nisbi. Dalam qasr ini lebih kepada pemfokusan relatif, bukan sebenarnya, atau bersifat kiasan, karena itu juga sering disebut dengan qasr majazi. Seperti contoh berikut ini, kami ambil dari surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Pernyataan agama berhala hanya untuk kamu dan agama Islam hanya untukku, diri Muhammad sendiri.
Tidak dalam pengertian sebenarnya, karena pada hakikatnya agama berhala tidak hanya dianut oleh mereka yang pada saat itu menemui Nabi, juga agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi Nabi Muhammad saja, melainkan bagi umat manusia semuanya. Kalimat qasar tersebut diungkap dalam pengertian majazi atau kiasan, yaitu semata-mata untuk menekankan penolakan Nabi Muhammad SAW bahwa tidak mungkinnya mencampurkan kedua agama tersebut. Selanjutnya, qasr idhofi sendiri masih bisa dibagi menjadi 3 cabang, yaitu idhofi al-ifrodi, yaitu qasr yang diungkapkan dalam konteks mukhatab atau pendengar, meyakini tentang berbilangnya sesuatu atau yakin bahwa pernyataannya pasti memiliki jumlah. Seperti contoh, ma zaidun illa katibun, liman i'taqada ittisafuhu bil kitabihi wasyi'ri. Itu. Selanjutnya, idhofi al-qalb, qasr yang diungkapkan dalam konteks mukhatab, pendengar, meyakini terhadap sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan atau bisa juga disebut kebalikan dari realita yang ada. Contohnya, ma zaitun illa alimun, liman ya'taqada annahu jahilun. Jadi seperti itu. Ada inti yang disembunyikan di dalamnya, jadi semacam sindiran. Yang terakhir yaitu idhofi at-ta'yin, qasr yang diungkapkan dalam konteks mukhatab, masih ragu-ragu terhadap sesuatu antara kenyataan dengan kebalikannya. Contohnya, ma zaitun illa qa'imun, liman taraddada fi qiyamihi aw qu'udihi. Jadi kita masih nggak tahu kenyataannya seperti apa, jadi kita menyatakannya itu dengan sedikit keraguan. Itu adalah idhofi at-ta'yin. Nah, seperti itu adalah pembagian dari qasr idhofi. Selanjutnya yaitu qasr hakiki. Qasr hakiki yaitu al-qasrul hakiki huwa an yaktasso al-maksur bil maksur alaihi bihasbil haqiqati wal waqi'i bi illa yata'addahu ila ghairihi aslan au makanan al-ikhtisasi fihi bihasbil waqi'i wal haqiqi la bihasbil idhofati ila syai'in akhar. Artinya, dikhususkan yang maksur pada maksur alaih berdasarkan hakikat dan kenyataan, yaitu sama sekali maksud tidak lepas dari maksur alaih kepada yang lain. Maksud dari pernyataan tersebut, qasr hakiki di sini adalah bermakna pemfokusan hakiki atau mutlak kebenarannya, atau jenis qasr yang esensi pernyataannya sesuai dengan realitas secara universal, berlaku umum, tidak mengandung makna kontekstual atau makna yang ambigu atau keraguan-raguan. Seperti contohnya, wallahu malikus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Mohon maaf, di sini ada sedikit kekurangan dalam teks kami. Jadi yang sebenarnya yaitu wallahu malikus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir dalam surat Al-Imran. Yang berarti dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini karena memang sudah faktanya bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu di langit dan bumi ini, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, teknik qasr. Teknik qasr yang pertama yaitu qasr sifat ke mausuf. Qasr sifat ala mausuf adalah jika dinisbatkan pada qasr hakiki, menghukumi bahwa sifat itu hanya dimiliki oleh mausuf dan tidak menjalar pada semua mausuf yang lain. Contoh, la farisa illa Ali. Tidak ada penunggang kuda kecuali Ali. Jika memang secara faktanya ahli penunggang kuda hanya dimiliki Ali saja, yang lain tidak ada. Qasr sifat ala mausuf jika dinisbatkan pada qasr idhofi adalah menghukumi bahwa sifat itu hanya dimiliki oleh mausuf dan tidak menjalar pada mausuf lain. Ditentukan baik satu orang atau lebih, walaupun kenyataannya dimiliki oleh mausuf lain yang tidak ditentukan. Contoh, seperti mukhatab meyakini bahwa ahli penunggang kuda di Tuban adalah Ali, Ahmad, Karim, dan Abdullah. Lalu mutakalim mengatakan, la farisa illa Ali. Tidak ada ahli penunggang kuda kecuali Ali. Sifat tersebut dikhususkan hanya kepada Ali dan menafikan Ahmad, Karim, dan Abdullah.
Walaupun dalam kenyataannya ahli penunggang kuda juga dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu qasr mausuf ke sifat. Qasr mausuf ala sifat jika dinisbatkan pada qasr hakiki adalah menghukumi bahwa mausuf itu hanya memiliki satu sifat. Contoh, ma zaidun illa katibun. Tidaklah Zaid kecuali seorang penulis. Hal ini jika dikehendaki bahwa Z tidak memiliki sifat yang lain selain penulis. Jika tidak begitu, maka hal semacam ini mustahil terjadi karena mutakalim kesulitan menemukan beberapa sifat, sehingga memungkinkan ia menetapkan satu sifat dan meniadakan sifat lain secara keseluruhan. Qasr mausuf ala sifat jika dinisbatkan pada qasr idhofi adalah menghukumi bahwa mausuf hanya memiliki sifat itu saja dan tidak memiliki sifat lain atau beberapa sifat yang ditentukan. Contohnya seperti wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Mausuf dikhususkan pada satu sifat dan menafikan sifat lain yang disangka oleh mukhatab. Hal ini ketika orang-orang meyakini bahwa Nabi Muhammad memiliki dua sifat, yaitu sebagai rasul dan tidak mungkin meninggal atau wafat. Lalu diqasr dengan ucapan bahwa beliau adalah hanya seorang rasul. Walaupun kenyataannya sifat kerasulan juga dimiliki oleh selainnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan sekiranya dengan pemahaman adanya pengqasran tersebut itu menunjukkan peniadaan sifat lain atau tidak mungkin wafat, maka berarti kematian itu berhak bagi beliau, seperti itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.